presentasi. Oke, sudah muncul, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mega dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya Veda Faustina Fasti, NIM 074, Jovan Rizky Wibowo, NIM 075, dan Cantikta Mulyasta Insani, NIM 055, akan mempresentasikan mengenai Managing Projects. Intuit Counts on Project Management. Intuit adalah penyedia perangkat lunak dan alat manajemen keuangan terkemuka untuk konsumen dan profesional bisnis seperti TurboTax, QuickBooks, Quicken, dan Mint.com. Menjual alat-alat ini dan menyediakan layanan pelanggan menghasilkan banyak data berharga yang memunculkan rintangan untuk mendapatkan wawasan yang berguna dari semua datanya. Oleh karena itu, Intuit meluncurkan proyek Intuit Analytics Cloud atau IAC untuk mengubah kumpulan data menjadi kumpulan informasi. Manajemen menginginkan pendekatan yang lebih holistik sehingga perusahaan dapat menggunakan data dengan lebih baik untuk melayani pelanggannya dan pelanggan dapat memperoleh pengalaman yang lebih baik dari data dan wawasan yang lebih baik tentang diri mereka sendiri. Terdapat dua cara utama dalam proyek IAC. Yang pertama, Intuit Analytics Cloud tidak dirancang untuk penggunaan bisnis tertentu. Sebaliknya, itu seharusnya menjadi platform umum atau holistik yang melayani seluruh perusahaan untuk digunakan unit bisnis dengan cara apapun yang mereka pilih. Kedua, IAC kurang terstruktur dibandingkan database tradisional, sehingga data dapat digunakan lebih fleksibel. Proyek Intuit IAC membutuhkan kerjasama di seluruh perusahaan karena menggabungkan semua data perusahaan, data produknya, dan data pihak ketiga ke dalam satu platform. Tim proyek sangat sensitif terhadap tenggat waktu dan anggaran proyek. Salah satu langkah kuncinya adalah memecah kelompok menjadi bagian-bagian yang mudah ditangani. Keberhasilan proyek yang lebih kecil berarti bahwa para pemimpin proyek tidak harus bekerja keras untuk meyakinkan para pemimpin unit bisnis untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Proyek IAC Intuit telah begitu sukses sehingga unit bisnis internal berdesak-desakan untuk menggunakan perusahaan analytics cloud yang baru. Terdapat tingkat kegagalan yang sangat tinggi di antara proyek sistem informasi karena organisasi salah menilai bisnis mereka atau karena perusahaan gagal mengelola perubahan organisasi seputar pengenalan teknologi baru. Pertumbuhan Intuit di masa depan menurut penggunaan data internal dan eksternal yang lebih intensif di seluruh perusahaan. Proyek yang sangat besar ini dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, masing-masing dengan hasil, yang membuat proyek yang lebih mudah dikelola, dan juga mengumpulkan dukungan dari manajemen puncak dan dari unit bisnis yang ingin menggunakan IAC. Apa tujuan dari manajemen proyek, dan mengapa begitu penting dalam mengembangkan sistem informasi? Di hampir setiap organisasi, proyek sistem informasi membutuhkan lebih banyak waktu dan uang untuk diimplementasikan daripada yang diantisipasi semula, atau sistem yang telah selesai tidak berfungsi dengan baik. Ketika sistem informasi tidak memenuhi harapan atau terlalu banyak biaya untuk dikembangkan, perusahaan mungkin tidak menyadari manfaat apapun dari investasi sistem informasi mereka, dan sistem mungkin tidak dapat memecahkan masalah yang dimaksudkan. Proyek runaway dan kegagalan sistem. Rata-rata proyek sektor swasta diremehkan setengahnya dalam hal anggaran dan waktu yang dibutuhkan untuk memberikan sistem lengkap yang dijanjikan dalam rencana sistem. Sebuah studi bersama oleh McKinsey dan Universitas Oxford menemukan bahwa proyek perangkat lunak besar rata-rata berjalan 66% di atas anggaran dan 33% di atas jadwal. Sebanyak 17% proyek ternyata sangat buruk sehingga dapat mengancam keberadaan perusahaan. Antara 30 dan 40% dari semua proyek perangkat lunak adalah proyek pelarian yang jauh melebihi jadwal asli dan proyeksi anggaran dan gagal untuk melanjutkan seperti yang ditentukan semula.
Manajemen proyek yang buruk. Tanpa manajemen yang tepat, proyek pengembangan sistem membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan dan paling sering melebihi anggaran yang dialokasikan. Sistem informasi yang dihasilkan kemungkinan besar secara teknis lebih rendah dan mungkin tidak dapat menunjukkan manfaat apapun bagi organisasi. Proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat kemungkinan besar akan mengalami konsekuensi berikut. Biaya yang jauh melebihi anggaran, pergeseran waktu yang tidak terduga, performa teknis yang kurang dari yang diharapkan, kegagalan untuk mendapatkan manfaat yang diantisipasi. Sistem yang dihasilkan oleh proyek informasi yang gagal seringkali tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak digunakan sama sekali. Pengguna seringkali harus mengembangkan sistem manual paralel untuk membuat sistem ini bekerja. Informasi mungkin tidak diberikan cukup cepat untuk membantu, mungkin dalam format yang tidak mungkin dicerna atau digunakan, dan mungkin mewakili bagian data yang salah. Sebuah sistem mungkin dirancang dengan interface pengguna yang buruk. Interface pengguna adalah bagian dari sistem yang dengannya pengguna akhir berinteraksi. Misalnya, formulir input online atau layar entry data mungkin diatur dengan sangat buruk, sehingga tidak ada yang mau mengirimkan data atau meminta informasi. Keluaran sistem mungkin ditampilkan dalam format yang terlalu sulit untuk dipahami. Situs web dapat mencegah pengunjung menjelajahi lebih jauh jika halaman web berantakan dan tidak tertata dengan baik. Jika pengguna tidak dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari, atau jika terlalu lama untuk mengakses dan menampilkan halaman web di komputer pengguna. Selain itu, data dalam sistem mungkin memiliki tingkat ketidakakuratan atau inkonsistensi yang tinggi. Informasi di bidang tertentu mungkin salah atau ambigu, atau mungkin tidak diatur dengan benar untuk tujuan bisnis. Informasi yang diperlukan untuk fungsi bisnis tertentu mungkin tidak dapat diakses karena datanya tidak lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cantik Tah. Selanjutnya, tujuan manajemen proyek. Proyek adalah serangkaian kegiatan terkait yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Proyek sistem informasi mencakup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, dan penggantian infrastruktur teknologi informasi atau TI perusahaan. Next. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Kegiatan manajemen proyek termasuk merencanakan pekerjaan, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengatur pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menetapkan tugas, mengarahkan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan kemajuan, dan menganalisis hasil. Seperti di bidang bisnis lainnya, manajemen proyek untuk sistem informasi harus berurusan dengan 5 variabel utama, yaitu ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Lingkup atau scope mendefinisikan pekerjaan, apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam sebuah proyek. Misalnya, ruang lingkup proyek untuk sistem pemrosesan pesanan baru mungkin mencakup modal baru untuk memasukkan pesanan dan mengirimkannya ke produksi dan akuntansi, tetapi tidak ada perubahan pada sistem piutang, manufaktur, distribusi, atau kontrol inventaris terkait. Manajemen proyek mendefinisikan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses dan harus memastikan bahwa ruang lingkup proyek tidak berkembang melampaui apa yang semula dimaksudkan. Waktu adalah jumlah proyek yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Manajemen proyek biasanya menetapkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan komponen utama dari suatu proyek. Masing-masing komponen ini selanjutnya dipecah menjadi kegiatan dan tugas. Manajemen proyek mencoba menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan jadwal untuk menyelesaikan pekerjaan. Biaya didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan suatu proyek dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Biaya proyek sistem informasi juga mencakup biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan ruang kerja. Manajemen proyek mengembangkan anggaran untuk proyek dan memantau pengeluaran proyek yang sedang berlangsung.
Kualitas adalah indikator seberapa baik hasil akhir suatu proyek memenuhi tujuan yang ditentukan oleh manajemen. Kualitas proyek sistem informasi biasanya bermuara pada peningkatan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan. Kualitas juga mempertimbangkan keakuratan dan ketepatan waktu informasi yang dihasilkan oleh sistem baru dan kemudahan penggunaan. Risiko mengacu pada potensi masalah yang akan mengancam keberhasilan proyek, dan masalah potensial ini dapat mencegah proyek mencapai tujuannya dengan meningkatkan waktu dan biaya, menurunkan kualitas keluaran proyek, atau mencegah proyek selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Metode apa yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi dan menyelaraskannya dengan tujuan bisnis perusahaan? Perusahaan biasanya disajikan dengan banyak proyek berbeda untuk memecah masalah dan meningkatkan kinerja. Perusahaan perlu memilih dari kelompok proyek ini yang menjanjikan manfaat terbesar bagi bisnis. Struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Di tingkat paling atas terdapat senior management, lalu middle management, dan operasional management. Selanjutnya ada grup perencanaan strategis perusahaan, information system steering committee, manajemen proyek, dan proyek tim. Setiap tingkat manajemen dalam hierarki bertanggung jawab atas aspek spesifik dari proyek sistem. Dan struktur ini membantu memberikan prioritas pada proyek sistem yang paling penting bagi organisasi. Di puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarah sistem informasi. Grup perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Seringkali kelompok ini akan mengembangkan ukuran objektif kinerja perusahaan yang disebut dengan indikator kinerja utama dan memilih untuk mendukung proyek TI yang dapat membuat peningkatan substansial dalam satu atau beberapa indikator kinerja utama. Indikator kinerja ini ditinjau dan didiskusikan oleh Dewan Direksi Perusahaan. Komite Pengarah Sistem Informasi adalah grup manajemen senior dengan tanggung jawab untuk pengembangan dan pengoperasian sistem. Ini terdiri dari kepala departemen, baik dari pengguna akhir dan area sistem informasi. Komite mengarah, meninjau, dan menyetujui rencana untuk sistem di semua divisi, berusaha untuk mengordinasikan dan mengintegrasikan sistem, dan kadang-kadang terlibat dalam memilih proyek sistem informasi tertentu. Kelompok ini juga memiliki kesadaran yang tajam terhadap indikator kinerja utama yang diputuskan oleh manajer tingkat yang lebih tinggi dan dewan direksi. Tim proyek diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri dari manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa proyek sistem informasi tertentu. Tim proyek bertanggung jawab langsung untuk proyek sistem individu. Ini terdiri dari analisis sistem, spesialis dari area bisnis pengguna akhir yang relevan, pemrogram aplikasi, dan mungkin spesialis basis data. Campuran keterampilan dan ukuran tim proyek bergantung pada sifat spesifik dari solusi sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jovan. Yang selanjutnya yaitu menghubungkan proyek sistem ke rencana bisnis. Nah, pada bagian ini bisa dilihat terdapat tabel. Organisasi mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis mereka secara keseluruhan untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling besar. Rencana digunakan sebagai penunjuk arah pengembangan sistem, alasan, keadaan sistem saat ini, dan pengembangan baru, strategi pengelolaan, rencana implementasi, dan anggaran. Nah, dalam tabel itu terdapat rencana itu berisi tujuan dan peran teknologi informasi untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana tersebut menunjukkan keputusan manajemen utama mengenai akuisisi perangkat keras, telekomunikasi, sentralisasi atau desentralisasi kewenangan, data, dan perangkat keras, dan perubahan organisasi yang diperlukan. Perubahan organisasi juga biasanya dijelaskan, termasuk manajemen dan persyaratan pelatihan karyawan, upaya perekrutan, perubahan dalam proses bisnis, dan perubahan otoritas, struktur, atau praktik manajemen. Manajer juga mengidentifikasi mana keputusannya memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan. Nanti bisa
dilihat di bagian tabel, terdapat 7 bagian. Yang pertama terdapat tujuan rencana, ikhtisar, isi paket, organisasi bisnis saat ini dan organisasi masa depan, proses bisnis utama, dan strategi manajemen. Lalu di bagian yang kedua terdapat dasar pemikiran rencana bisnis strategis, situasi saat ini, organisasi bisnis saat ini, mengubah lingkungan, tujuan utama dari rencana bisnis, dan rencana strategi perusahaan. Lalu yang bagian ketiga yaitu adalah sistem saat ini. Sistem utama yang mendukung fungsi dan proses bisnis. Kemampuan infrastruktur saat ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, telekomunikasi, dan internet. Lalu kesulitan memenuhi persyaratan bisnis dan tuntutan masa depan yang diantisipasi. Bagian keempat terdapat perkembangan baru dengan proyek sistem baru yang terdiri dari deskripsi proyek, alasan bisnis, peran aplikasi dalam strategi. Diperlukan kemampuan infrastruktur baru, yaitu dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, basis data, telekomunikasi, dan internet. Lalu bagian kelima terdapat strategi manajemen, rencana akuisisi, tonggak sejarah dan waktu, penataan kembali organisasi, reorganisasi internal, kontrol manajemen, inisiatif pelatihan utama, dan strategi personal. Lalu di bagian keenam terdapat rencana implementasi, kesulitan yang diantisipasi dalam implementasi, lalu laporan kemajuan. Dan bagian yang terakhir terdapat persyaratan anggaran, persyaratan potensi penghematan, pembiayaan, dan siklus akuisisi. Lalu yang selanjutnya itu adalah persyaratan informasi dan indikator kinerja utama. Persyaratan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil indikator kinerja utama atau KPI manager. KPI dibentuk oleh industri, perusahaan, manajer, dan lingkungan yang lebih luas. Serta sistem informasi baru harus fokus pada penyediaan informasi yang membantu perusahaan memenuhi tujuan ini tersirat oleh indikator kinerja utama. Contoh dari KPI yaitu KPI untuk perusahaan mobil mungkin berupaya biaya produksi per unit, biaya tenaga kerja, produktivitas pabrik, pengerjaan ulang dan tingkat kesalahan, survei pengenalan merek pelanggan, peringkat kualitas GD Power, peringkat kepuasan kerja karyawan, dan biaya kesehatan. Lalu yang selanjutnya itu ada persyaratan informasi dan indikator kinerja utama. Analisis portofolio menginventarisasi semua proyek dan aset sistem informasi organisasi, termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan. Bisa dilihat pada tabel tersebut terdapat risiko proyek dan potensial benefitnya. Portofolio sistem dengan manfaat tinggi dan risiko rendah, menjanjikan pengembalian awal dan risiko rendah. Lalu kedua manfaat tinggi, sistem berisiko tinggi harus diperiksa. Manfaat rendah, sistem berisiko tinggi harus benar-benar dihindari. Dan sistem dengan manfaat rendah dan risiko rendah harus diperiksa ulang untuk kemungkinan mengembangkan kembali dan menggantinya dengan sistem yang lebih diinginkan yang memiliki manfaat yang lebih. Dengan menggunakan analisis portofolio, manajemen dapat menentukan kombinasi optimal antara risiko investasi dan imbalan bagi perusahaan bagi mereka. Menyeimbangkan proyek berisiko tinggi dengan imbalan yang lebih rendah dan lebih aman. Yang selanjutnya yaitu adalah modal skor. Bisa dilihat dalam gambar tabel 14.2 itu contoh dari modal skor. Kolom pertama mencantumkan kriteria yang akan digunakan kembali keputusan untuk mengevaluasi sistem. Kriteria ini biasanya merupakan hasil diskusi panjang di antara kelompok pengambil keputusan. Seringkali hasil yang paling penting dari modal penilaian bukanlah skor, tetapi kesepakatan tentang kriteria yang digunakan untuk menilai suatu sistem. Itu contohnya ada order processing, online order entry, online pricing, inventory check, customer credit check, invoicing, dan lain-lain. Lalu kolom kedua mencantumkan bobot yang dilampirkan pengambil keputusan pada kriteria keputusan.
Lalu kolom ketiga dan kelima menunjukkan presentase kebutuhan untuk setiap fungsi yang dapat disediakan oleh setiap sistem ERP alternatif. Skor setiap vendor dapat dihitung dengan mengalihkan presentasi persyaratan yang dipenuhi untuk setiap fungsi dengan bobot yang melekat pada fungsi tersebut. Sistem ERPB memiliki skor total tertinggi, yaitu 3.300 daripada ERP A 3.128. Dan selanjutnya itu bagaimana perusahaan dapat menilai bisnis dari informasi, biaya dan manfaat sistem informasi. Tabel 14.3 mencantumkan beberapa biaya dan manfaat yang lebih umum dari sistem. Manfaat nyata dapat diukur dengan diberi nilai moneter. Manfaat tidak berwujud layanan pelanggan yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Tidak dapat segera diukur, tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Sistem transaksi dan administrasi yang menggantikan tenaga kerja dan menghemat ruang selalu menghasilkan manfaat yang lebih terukur dan nyata daripada sistem informasi manajemen. Sistem pendukung keputusan dan sistem kerja kolaboratif yang didukung komputer. Itu dapat dilihat yaitu terdapat COS, yaitu terdiri dari perangkat keras, telekomunikasi, perangkat lunak, jasa, dan selanjutnya pada tangible benefits terdapat peningkatan produktivitas, biaya operasional yang lebih rendah, penganggaran tenaga kinerja, biaya komputer yang lebih rendah, menurunkan biaya vendor luar, biaya administrasi dan profesional yang lebih rendah, mengurangi tingkat pertumbuhan biaya, mengurangi biaya fasilitas. Dan selanjutnya itu ada di intangible benefits. Yang pertama adalah meningkatkan pemanfaatan aset, peningkatan kontrol sumber daya, perencanaan organisasi yang ditingkatkan, peningkatan fleksibilitas organisasi, informasi lebih tepat waktu, informasi lebih lanjut peningkatan pembelajaran organisasi, persyaratan hukum yang tercapai, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu penganggaran modal untuk sistem informasi. Model penganggaran modal adalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai investasi dalam proyek investasi modal jangka panjang. Biaya investasi untuk proyek sistem informasi adalah arus kas keluar langsung, yaitu yang terdiri dari hardware, software, dan tenaga kerja. Arus kas masuk berbentuk peningkatan penjualan lebih banyak produk atau untuk alasan suatu produk baru, kualitas yang lebih tinggi, atau peningkatan pangsa pasar, atau pengurangan biaya dalam produksi dan operasi. Model penganggaran modal utama untuk mengevaluasi proyek TI adalah metode pengembalian, tingkat pengembalian atas investasi atau ROI, nilai sekarang bersih, dan tingkat pengembalian internal atau IRR. Keterbatasan model keuangan. Banyak keputusan investasi sistem informasi perusahaan tidak cukup mempertimbangkan biaya dari gangguan organisasi yang diciptakan oleh sistem baru, seperti biaya untuk melatih pengguna akhir, dampak kurva pembelajaran pengguna untuk sistem baru terhadap produktivitas, atau waktu yang dibutuhkan manajer untuk mengawasi perubahan terkait sistem baru. Manfaat tidak berwujud seperti keputusan yang lebih tepat waktu dari sistem baru atau peningkatan pembelajaran dan keahlian karyawan juga dapat diabaikan dalam analisis keuangan tradisional. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cantikta. Selanjutnya, manajemen perubahan dan konsep penerapan. Next. Banyak proyek sistem informasi yang mengalami permasalahan karena proses perubahan organisasional di lingkup pembangunan sistem tidak ditangani dengan baik. Pembangunan sistem yang sukses memerlukan manajemen perubahan yang teliti. Konsep implementasi. Sebelumnya, implementasi merujuk pada seluruh aktivitas organisasi yang dilakukan demi menuju pengadopsian, pengelolaan, dan rutinisasi dari suatu inovasi. Dalam proses implementasi, analis sistem adalah agen perubahan. Agen perubahan berkomunikasi dengan pengguna.
bertindak sebagai perantara antar kepentingan kelompok, dan memastikan bahwa penyesuaian organisasional terhadap suatu perubahan telah dilakukan dengan sempurna. Next. Peran pengguna akhir. Partisipasi pengguna dalam mendesain dan mengoperasikan sistem informasi dapat menghasilkan hal-hal positif seperti yang pertama, sistem akan memungkinkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan memiliki kesempatan untuk mengontrol hasilnya. Yang kedua, pengguna akan lebih mudah atau lebih mungkin untuk menerima sistem. Pengguna dan ahli sistem informasi biasanya memiliki latar belakang, kepentingan, dan prioritas yang berbeda. Hal ini disebut dengan kesenjangan komunikasi antar perancang dengan pengguna. Maka dari itu, penting untuk melibatkan pengguna ketika mendesain sistem agar pengguna mau menerima sistem. Next. Selanjutnya, dukungan dan komitmen manajemen. Proyek sistem informasi akan dilihat lebih positif, baik bagi pengguna maupun staf informasi teknis, apabila proyek mendapat dukungan dan komitmen dari manajemen. Dukungan manajemen juga memastikan bahwa proyek mendapatkan anggaran dan sumber daya yang memadai. Dengan dukungan manajemen pula, sistem dapat diselenggarakan dengan efektif. Tantangan manajemen perubahan untuk rekayasa ulang proses bisnis, aplikasi perusahaan, serta merger dan akuisisi. Menggabungkan sistem informasi dari dua perusahaan yang berbeda memerlukan perubahan organisasi yang cukup besar dan proyek sistem yang kompleks untuk dikelola. Jika integrasi tidak dikelola dengan baik, tidak dapat menjalankan proses bisnis dengan efektif. Next. Mengontrol faktor risiko. Agar proyek sistem informasi sukses dilaksanakan, penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah dan risiko yang dapat timbul dan merencanakan koreksi atau mitigasi atas kemungkinan tersebut. Pertama, mengelola proyek kompleksitas teknis. Kesuksesan proyek yang memiliki teknologi yang kompleks dan menantang untuk dikuasai pengguna bergantung pada seberapa baik kompleksitas teknisnya dapat dikelola. Pemimpin proyek harus memiliki banyak pengalaman teknis dan administratif agar dapat memulai proyek tersebut. Next. Formal planning dan control tools. Yang pertama ada Gantt chart. Gantt chart merinci aktivitas proyek dan tanggal mulai dan selesainya aktivitas. Gantt chart menggambarkan durasi dan timing serta kebutuhan SDM berbagai penugasan dalam suatu pengembangan proyek. Yang kedua, PER chart. PER chart menggambarkan penugasan dalam proyek dan hubungan di antaranya. PER chart merinci aktivitas untuk menyelesaikan proyek dan aktivitas yang harus diselesaikan sebelum aktivitas lain dapat dimulai. Next. Meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi proyek resistensi pengguna. Pengguna bisa jadi menentang perubahan karena mereka beranggapan bahwa pergeseran tersebut mengganggu kepentingan mereka. Pengguna juga bisa jadi menggagalkan implementasi sistem atau counter implementation sebagai bentuk dari perlawanan. Strategi untuk mengatasi resistensi pengguna, yang pertama, partisipasi pengguna, yang kedua, pelatihan dan edukasi bagi pengguna, yang ketiga, peraturan dan keputusan manajemen, yang keempat, insentif bagi yang kooperatif, yang kelima, penyempurnaan interface pengguna akhir, dan yang terakhir, resolusi dari masalah organisasional sebelum sistem baru diperkenalkan. Next. Merancang untuk organisasi. Selain perubahan prosedur, hal yang harus direncanakan meliputi transformasi, fungsi pekerjaan, struktur organisasi, hubungan kuasa, dan lingkungan kerja. Desain sosioteknik menerapkan desain ini pada proyek sistem informasi dapat mengatasi isu organisasional dan isu kemanusiaan. Perancang proyek membuat desain solusi teknis dan desain solusi sosial secara terpisah. Solusi desain sosial mengeksplor struktur kelompok kerja, pembagian tugas, dan desain dari pekerjaan individu. Sedangkan rancangan solusi teknis dibandingkan dengan solusi sosial yang diusulkan. Solusi yang dapat memenuhi tujuan teknis dan tujuan sosial dipilih sebagai desain yang final. Next. Next, Jeff.
Selanjutnya, software manajemen proyek. Umumnya memiliki fitur untuk mendefinisi dan memerintahkan tugas, menentukan sumber daya untuk Mohon maaf, sepertinya terputus. Mohon maaf sebelumnya, saya lanjutkan. Software manajemen proyek. Umumnya memiliki fitur untuk mendefinisi dan memerintahkan tugas, menentukan sumber daya untuk penugasan, menetapkan tanggal mulai dan tanggal selesai penugasan, melacak progres, dan memfasilitasi modifikasi untuk tugas dan sumber daya. Contoh software-nya yaitu Microsoft Project, Suhu Project dan Teamwork Project, Hadel, Clarizen, dan Citrix Podio. Software manajemen portofolio proyek membantu manajer dalam membandingkan proposal dan proyek dengan anggaran dan level kapasitas sumber daya, supaya dapat ditentukan gabungan proyek yang paling optimal untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Next. Sekian dari kelompok kami, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat. Kayaknya nggak ada deh, Mbak. Halo? Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini semuanya sudah presentasi ya? Sepertinya sudah, Bu. Alhamdulillah. Bentar. Kita review sedikit ya materi pertemuan 13 ya, kayaknya belum dibahas ya kemarin. Seingat saya, belum ya. Oke, kita review sedikit materi yang kemarin Selasa ya, membangun sistem informasi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya ketika
suatu perusahaan itu mengenalkan suatu sistem informasi baru, itu sebetulnya nggak hanya mereka itu mengenalkan terkait dengan hardware dan software baru saja yang digunakan. Tapi sebetulnya sistem informasi yang baru ini juga akan melibatkan adanya perubahan organisasi, termasuk nanti terkait dengan perubahan pekerjaan, manajemen, terus dampak terhadap proses bisnis dan organisasi secara keseluruhan. Pada dasarnya, sistem informasi baru yang diterapkan di satu perusahaan itu kan diharapkan bisa jadi salah satu solusi ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasi. Nah, harapannya memang sistem informasi baru yang dibangun tersebut itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Nah, di bab 13 ini akan ada beberapa subbab yang akan kita bahas terkait dengan membangun sistem informasi baru, aktivitas inti dalam proses membangun sistem, pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya teman-teman, di sini teknologi informasi pada dasarnya dia kan bisa mengubah organisasi secara inkremental atau secara bertahap sampai nanti di tahapan perubahan yang memang signifikan atau di tahap perubahan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Pada dasarnya ada 4 jenis perubahan secara struktural dalam penggunaan suatu teknologi informasi. Jadi yang pertama, ada yang namanya otomatisasi, terus ada rasionalisasi prosedur, lalu ada perancangan ulang proses bisnis, dan juga ada pergeseran paradigma. Nah, untuk otomatisasi sendiri, pada dasarnya dia merupakan pergantian aktivitas atau proses rutin yang nanti dilakukan secara manual oleh manusia, akan digantikan oleh teknologi informasi. Nah, otomatisasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi. Contohnya adalah, kalau teman-teman tahu, saat ini tugas dari seorang teller itu kan bisa digantikan oleh mesin ATM. Kalau dulu kita misalkan mau setor tunai, itu kan kita harus pergi ke bank. Sedangkan kalau bank itu kan ada waktu, ada jam bukanya ya, jam operasionalnya kan terbatas, jam 8 dari jam 8 sampai jam 4 sore. Belum lagi kalau mesti antri dan sebagainya. Tentu kan nggak fleksibel lah kalau bagi nasabah. Nah, saat ini kan kalau teman-teman lihat ya di beberapa mesin ATM itu memungkinkan nasabah untuk bisa store tunai. Jadi lebih fleksibel lah nasabah kalau misalkan mau store tunai tengah malam, subuh, dan sebagainya, disesuaikan dengan ketersediaan waktu mereka. Nah, terus perubahan yang kedua tadi ada yang namanya rasionalisasi prosedur. Nah, rasionalisasi prosedur pada dasarnya dia merupakan kayak penyederhanaan dari suatu standar operasional prosedur. Nah, proses yang sangat banyak ini yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu diharapkan bisa kayak dipangkas atau diringkas menjadi lebih sedikit lagi prosesnya. Nah, hal tersebut itu bisa dilakukan dengan menentukan proses-proses yang memiliki nilai tambah menggunakan prinsip TQM atau Total Quality Management, yang dimana TQM itu kan konsepnya adalah adanya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Yang berikutnya, di sini ada yang merancang ulang proses bisnis. Jadi, kalau misalkan ada perubahan yang cukup signifikan, itu dapat dilakukan dengan merancang ulang proses bisnis, terus melakukan analisa, menyederhanakan, mengatur ulang alur kerja, menggabungkan tahapan proses yang memangkas pekerjaan yang sia-sia dan tidak menambah nilai, menghilangkan proses yang dilakukan berulang-ulang, dan sebagainya. Terus juga ada yang terakhir pergeseran paradigma, yaitu
membuat model bisnis baru, merubah karakteristik organisasi, dan sebagainya. Membahas terkait dengan manajemen proses bisnis. Nah, perlu teman-teman ketahui saat ini sudah banyak banget nih organisasi yang kayak mereka itu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatasi dampak perubahan dengan cara mengelola bisnis manajemen dengan baik. Nah, manajemen proses bisnis itu intinya dia memberikan metodologi untuk menganalisa suatu proses yang ada, merancang proses yang baru, dan juga gimana caranya bisa mengoptimalisasi dari proses tersebut. Kalau kita bahas ya, sebelum kita bahas terkait dengan bisnis proses manajemen atau BPM, kita akan bahas dulu apa sebetulnya definisi dari bisnis proses. Jadi, bisnis proses atau proses bisnis itu merupakan kayak suatu kumpulan pekerjaan yang mereka itu saling terkait untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Nah, suatu proses bisnis pada dasarnya itu bisa dipecah lagi atau bisa kategorikan lagi lah menjadi beberapa subproses sendiri, di mana nanti masing-masing subproses ini akan punya atribut sendiri. Tapi subproses ini intinya dia akan mendukung masing-masing proses tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya pada suatu bisnis proses itu akan memiliki yang namanya constraint atau batasan, terus juga ada input, dan kalau ada input berarti akan ada yang namanya output. Dan pada suatu bisnis proses itu nanti akan ada sekuensialnya atau akan ada kayak suatu urutannya. Karena pada dasarnya suatu proses bisnis itu kan terdiri dari suatu aktivitas yang berurut sesuai dengan ruang dan waktunya. Nah, lalu balik lagi ya di sini. Jadi intinya manajemen proses bisnis itu merupakan metodologi untuk menganalisa, merancang, dan juga mengoptimalkan suatu proses. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya pada suatu bisnis proses manajemen itu ada 4 komponen utama. Ya, komponen yang pertama itu ada yang namanya komponen pemodelan. Nah, kalau komponen pemodelan ini intinya user bisa mendefinisikan, bisa mendesain struktur dari setiap proses bisnis secara grafis. Jadi misalkan bisa dilihat workflow-nya dan sebagainya. Terus komponen yang kedua adalah komponen pengintegrasian. Jadi intinya bisnis proses manajemen ini bisa menghubungkan setiap elemen dalam proses. Sehingga elemen-elemen tersebut itu diharapkan bisa saling berkolaborasi dan juga bertukar informasi untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Komponen yang ketiga ya, kok keempat sih, itu adalah komponen pengawasan. Oke, nah untuk komponen pengawasan, intinya user atau pengguna itu bisa mengawasi dan mengontrol performa dari setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Ataupun dia juga bisa mengawasi terkait dengan performa dari setiap personil yang terlibat dalam proses bisnis itu sendiri. Terus, tahapan yang terakhir adalah tahapan optimalisasi. Nah, tahapan optimalisasi ini user atau pengguna akhir itu intinya bisa mengawasi bentuk kegiatan bisnis yang sedang berjalan. Jadi dia bisa mengevaluasi apakah proses bisnis yang berjalan itu sudah efektif atau belum. Kalau misalkan belum, kira-kira tindakan preventif atau tindakan perbaikannya itu seperti apa? Seperti itu.
Nah, berikutnya di sini teman-teman, sebetulnya ada beberapa macam perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola proses bisnis, seperti yang dikomersialkan oleh IBM, Oracle, dan sebagainya. Nah, intinya software-software tersebut itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan dokumentasi proses yang ada, menciptakan model untuk menjadikan proses menjadi lebih baik, menangkap dan menegakkan aturan bisnis, mengintegrasikan sistem yang telah ada, verifikasi bahwa proses baru telah meningkat, terus bisa juga digunakan untuk mengukur dampak perubahan proses terhadap indikator-indikator kunci dari kinerja bisnis. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan proses pengembangan sistem. Penting untuk ditekankan bahwa sebetulnya sistem informasi itu bukan teknologi untuk kepentingan satu pihak aja. Pada dasarnya sistem informasi itu merupakan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun serangkaian masalah yang terjadi pada suatu organisasi. Nah, sistem informasi itu dapat dikembangkan untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan atau menemukan peluang bagi organisasi melalui aktivitas-aktivitas berikut. Ya. Aktivitas yang pertama itu adalah aktivitas analisis sistem, aktivitas yang kedua adalah perancangan sistem, aktivitas ketiga adalah pemrograman, aktivitas keempat adalah pengujian, dan aktivitas kelima konversi, aktivitas keenam adalah produksi dan pemeliharaan. Mohon maaf ya. Nah, intinya dari keenam aktivitas tersebut itu tuh bisa dilakukan secara sekuensial atau secara berurutan, tapi juga bisa dilakukan berulang kali dan dapat juga dilakukan bersamaan, tergantung nanti dari pendekatan yang digunakan dalam proses pengembangan sistem itu sendiri. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pengembangan sistem ya. Nah, di pengembangan sistem ini, tahapannya atau analisis kebutuhan, pada dasarnya dia merupakan langkah untuk merencanakan dan mengidentifikasi kebutuhan sistem yang nantinya akan dibuat. Nah, analisis satu proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan masalah yang paling tepat. Nanti, setelah tahapan analisis itu selesai dilakukan,
nantinya akan terlihat dengan jelas bagaimana gambaran tentang alur dari proses sistem informasi. Nah, nanti proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan adalah proses perancangan sistem. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, pada proses perancangan atau pengembangan sistem ini, intinya apa ya? Intinya adalah proses terkait dengan penggambaran, terus juga perencanaan, pembuatan draft atau pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang nanti akan disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Atau gampangannya gini, perancangan sistem itu juga bisa didefinisikan sebagai pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, terus juga merupakan proses untuk persiapan merancang bangun sebuah sistem, menggambarkan bagaimana nanti suatu sistem akan terbentuk, dan sebagainya. Nah, pada intinya, tujuan utama dari perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan dari para user atau kebutuhan dari para pemakai, dengan memberikan gambaran yang jelas tentang rancang bangun secara lengkap kepada programmer serta nanti kepada pihak-pihak yang memang terlibat dalam pengembangan sistem itu sendiri. Nah, perancangan sistem ini nanti juga melibatkan peranan dari pengguna akhir, karena pengguna akhir atau end user ini akan menentukan kebutuhan informasi dan terlibat dalam bagaimana proses perancangan sistem informasi akan dibangun untuk memastikan proses bisnis dapat berjalan dengan baik. Nah, kurangnya keterlibatan dari pengguna ini akan bisa menjadi penyebab kegagalan dari proses pengembangan sistem informasi itu sendiri. Lalu tahapan yang ketiga adalah tahapan pemrograman, yaitu menerjemahkan spesifikasi item ke dalam bentuk kode program perangkat lunak. Terus juga ada yang namanya tahapan pengujian. Nah, tahapan pengujian ini intinya bisa dilakukan perbagian dari sistem atau sistem secara keseluruhan. Intinya pengujian ini akan memastikan bahwa sistem itu menghasilkan hasil yang tepat, seperti itu. Terus ada konversi. Nah, konversi ini adalah tahapan atau proses pergantian dari sistem lama ke sistem baru yang dapat dilakukan secara paralel di mana semua bagian sistem akan mengalami pergantian secara bersamaan, atau bisa juga dilakukan secara sekuensial atau berurutan atau bertahap seperti itu. Nah, sistem informasi baru itu intinya bisa dijalankan secara pilot pada sebagian dari sistem terlebih dahulu sebelum nanti diimplementasikan ke keseluruhan sistem. Nah, nanti dari pilot studi ini akan dijadikan sebagai evaluasi untuk bisa membuat sistem menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pada tahapan konversi ini juga pengguna akhir perlu adanya program-program pelatihan untuk mengetahui gimana sih sebetulnya tata cara penggunaan dari sistem informasi tersebut. Jadi tata cara penggunaan ini juga mencakup terkait dengan bagaimana sistem tersebut itu akan bekerja. Itu harus prosesnya intinya didokumentasikan secara terperinci agar bisa digunakan untuk referensi perbaikan ataupun proses pengembangan. Terus yang berikutnya adalah produksi dan juga perawatan. Nah, pada bagian produksi dan perawatan ini nanti
sistem informasi itu akan dijalankan dan dievaluasi. Sebetulnya dia sudah mencapai atau memenuhi tujuan awal atau enggak. Dan jika diperlukan, perlu ada usaha perbaikan yang dapat meliputi perubahan perangkat kelas, perangkat lunak, ataupun debugging untuk memperbaiki kesalahan dalam sistem. Atau kalau perlu juga dilakukan proses coding ulang untuk efisiensi. Nah, di sini ya ada beberapa alternatif dalam pembuatan sistem. Yang pertama, itu ada yang namanya prototyping. Prototyping itu merupakan kayak salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang dia itu menggunakan pendekatan untuk membuat rancangan dengan cepat dan bertahap. Sehingga harapannya bisa dapat segera dievaluasi oleh calon pengguna atau klien. Nah, dengan menggunakan metode prototyping ini, si pengembang dari aplikasi atau pengembang dari teknologi atau sistem informasi dan klien itu intinya bisa saling berinteraksi selama proses pembuatan prototipe sistem tersebut. Terkadang seringkali terjadi yang namanya klien itu dia kayak cuma ngejelasin secara umum aja gitu loh. Kayak cuma poin-poin utamanya aja yang mereka kehendaki dalam misalkan pembuatan suatu software atau pembuatan suatu sistem dan sebagainya. Tanpa si klien itu ngejelasin kira-kira inputnya nanti apa aja, outputnya nanti apa aja dari sistem atau software yang dibuat tersebut. Nah, untuk mengatasi adanya gap atau adanya ketidakselarasan tersebut, maka butuh adanya kerjasama yang baik antara si pengembang dengan si klien. Sehingga harapannya kalau ada kerjasama ataupun komunikasi yang baik, yang jelas, si pengembang dari sistem informasi atau software ini, dia bisa tahu kira-kira apa sih sebetulnya yang dibutuhkan sama si klien tersebut. Nah, nantinya diharapkan bisa menghasilkan sebuah rancangan sistem yang interaktif dan memang sesuai dengan kebutuhan dari user tersebut. Nah, intinya pada tahapan prototyping ini ya teman-teman, itu akan ada 3 siklus utama ya. Mohon maaf ya. Kita akan beralih ke materi yang berikutnya terkait dengan manajemen mengelola proyek. Mohon maaf ya sering terhenti soalnya
Baik, yang berikutnya kita akan membahas materi yang terakhir ya, review sedikit tentang mengelola proyek. Nggak bisa geser ya? Rusak. Baik, sebelumnya kita bahas dulu ya terkait apa sih sebetulnya definisi dari manajemen proyek. Manajemen proyek itu ada yang mengatakan dia penggunaan pengetahuan, keterampilan, alat, teknik ataupun teknik-teknik khusus kayak untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada pihak lain. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya manajemen proyek itu merupakan proses untuk mengarahkan suatu proyek dari awal melalui suatu siklus hidup proyek. Nah, intinya tujuan utama dari manajemen proyek adalah untuk bisa menyelesaikan proyek dalam tujuan sesuai dengan tujuan, waktu, anggaran, dan kualitas yang telah ditetapkan. Nah, yang namanya proyek itu kan bukan hal yang sifatnya selamanya. Tapi proyek ini tentu punya siklus hidup seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, di sini ada beberapa faktor yang nantinya akan membatasi dari suatu proyek. Yang pertama adalah skopnya atau ruang lingkup dari suatu proyek seperti itu. Terus yang kedua, faktor yang kedua adalah terkait dengan time atau waktu. Karena waktu ini merupakan salah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Intinya, faktor waktu ini nanti akan menentukan terkait dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Dan komponen waktu itu memang sangat penting, terutama pada saat yang memang krusial seperti itu. Nah, seringkali yang namanya proyek itu kan tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi. Nah, seringkali ada suatu proyek yang dipaksa untuk bisa selesai tepat pada waktunya. Walaupun nanti dampaknya adalah adanya pembengkakan biaya. Loh, kenapa kok pembengkakan biaya, Bu? Karena kalau misalkan ya, kita kan nggak tahu ya dalam proyek ada kendala apa aja. Dan bisa jadi kan nanti mundur dari timeline yang sudah di-schedule-kan. Nah, kalau misalkan ternyata harusnya mundur, tapi kok dipaksa buat selesai tepat waktu, tentu kan perusahaan butuh yang namanya tenaga kerja tambahan. Nah, nanti tenaga kerja tambahan itu akan menyebabkan adanya peningkatan biaya atau adanya pembengkakan biaya seperti itu. Terus komponen yang ketiga itu adalah komponen cost atau biaya. Jadi biaya ini adalah salah satu faktor atau komponen utama dalam suatu proyek. Intinya, faktor biaya ini akan menentukan seberapa besar sumber daya yang akan dikeluarkan untuk suatu proyek. Seperti itu. Di slide ini maksudnya, itu dijelaskan kegagalan suatu proyek sistem informasi itu bisa dikarenakan adanya melebihi jadwal waktu dan biaya, gagal untuk melaksanakan proyek, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan sebetulnya ada beberapa penyebab umum ya dari kegagalan suatu proyek. Yang pertama, itu bisa jadi kurangnya persiapan dari suatu organisasi. Maksudnya kurang persiapan ini intinya si organisasi itu belum punya fokus yang jelas di tahapan awal pendefinisian tujuan dari si proyek tersebut. Terus yang selanjutnya adalah proses dokumentasi dan proses pelacakan terkait dengan kinerjanya itu tidak memadai.
terus adanya kepemimpinan yang buruk dari pimpinan proyek, terus juga kegagalan untuk mendefinisikan parameter, perkiraan budgetingnya yang tidak sesuai, dan sebagainya. Nah, berikutnya, aktivitas manajemen proyek itu kan intinya meliputi perencanaan kerja, penilaian risiko, estimasi sumber daya, pengelolaan kerja, penugasan, pengendalian pelaksanaan proyek, pelaporan kemajuan, dan analisis hasil. Nah, ada juga yang mengatakan ya, sebetulnya tahapan activity definition atau mendefinisikan aktivitas itu merupakan kayak suatu aktivitas atau suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan juga untuk mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa aja sih yang akan dikerjakan pada suatu proyek. Nah, daftar aktivitas ini akan mengacu pada yang namanya WBS. WBS itu apa? WBS itu adalah Work Breakdown Structure yang telah disusun sebelumnya. Nah, nanti setelah tahapan penyusunan Work Breakdown Structure ini atau struktur kerja proyeknya ini, tim proyek ini dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas tersebut itu perlu adanya keterlibatan dari stakeholder lain untuk memastikan bahwa sebetulnya aktivitas-aktivitas yang ada itu telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan dari penyelesaian proyek tersebut. Nah, dari definisi aktivitas pula ini, dari kegiatan atau dari tahapan pendefinisian aktivitas ini juga nanti estimasi biaya, waktu, kebutuhan sumber daya lain itu bisa tersusun. Nah, nanti setelah tahapan aktivitas atau mendefinisikan aktivitas, tahapan yang selanjutnya itu perusahaan bisa melakukan yang namanya activity sequencing atau pengurutan aktivitas. Jadi pengurutan aktivitas ini ya intinya membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS tadi atau Work Breakdown Structure tadi. Jadi intinya pengurutan aktivitas ini berisi detail deskripsi terkait dengan produk, asumsi, batasan-batasan yang akan ada untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Jadi intinya aktivitas sequencing ini akan akan lebih terkait dengan penyusunan urutan dari aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan dari suatu proyek. Nah, kalau kita bahas terkait dengan urutan aktivitas, itu sebetulnya ada beberapa cara atau ada beberapa aturan dasar yang bisa digunakan oleh suatu organisasi. Yang pertama itu ada yang namanya mandatory dependencies atau ketergantungan mandatori. Kalau ketergantungan mandatori ini intinya ketergantungan yang nggak bisa dipisahkan antar aktivitas atau antar pekerjaan. Misalkan ya, ketika suatu perusahaan itu sedang mengembangkan suatu software. Nah, nanti kalau berdasarkan ketergantungan mandatori ini, intinya misalkan kegiatan pengujian program itu nggak bisa dilakukan sebelum pembuatan program itu telah selesai. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya ketergantungan lepas. Kalau ketergantungan lepas itu adalah ketergantungan yang nanti ditentukan oleh tim proyek. Nah, contohnya adalah kayak misalkan ya, untuk bisa mendapatkan suatu hasil desain yang baik, nanti tim proyek mungkin belum akan memulai pekerjaan desain selama pekerjaan analisis sistemnya itu belum selesai sepenuhnya. Terus ada juga yang terakhir, ketergantungan eksternal. Kalau ketergantungan eksternal itu adalah ketergantungan antar aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Contohnya adalah, kayak misalkan pekerjaan instalasi dari sistem operasi dan program aplikasi itu mungkin akan tergantung pada ketersediaan hardware baru yang nanti harus dipasok atau harus dipesan dari supplier.
Terus yang selanjutnya adalah tahapan pemilihan proyek. Jadi pemilihan proyek itu intinya, pemilihan proyek itu perlu direncanakan dengan baik agar dapat memberikan nilai bisnis yang terbaik dan juga yang berkaitan juga dengan rencana dan pengembangan dari suatu bisnis. Nah, kalau terkait dengan memilih proyek? Terkait dengan tahapan ini, pemilihan proyek ini juga diperlukan adanya roadmap atau peta jalan jangka panjang, di mana roadmap ini nanti akan berisi terkait dengan tujuan, rasional, analisis situasi atau kondisi sekarang, pengembangan baru, terus bisa juga terkait dengan strategi, rencana implementasi, sumber daya yang memadai. Nah, keputusan manajemen apa saja yang terlibat dalam strategi manajemen, itu nanti akan ada akuisisi perangkat keras, telekomunikasi, terus juga perubahan organisasi yang diperlukan, dan sebagainya. Terus juga ada tahapan perencanaan dan indikator kinerja. Jadi, perencanaan yang efektif intinya Jadi perencanaan yang efektif itu didukung dengan menginventaris atau mendata perangkat keras ataupun perangkat lunak yang sudah dimiliki, pengambilan keputusan yang baik, dan adanya metrik untuk mengukur nilai. Dan selain itu juga diperlukan pemahaman jangka panjang dan juga jangka pendek terkait dengan kebutuhan dari informasi. Nah, di sini kalau kita bahas terkait dengan indikator kinerja ya, tentu nggak bisa terlepas dari yang namanya Key Performance Index atau indikator kinerja kunci tadi, yang merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi persyaratan informasi perusahaan yang digunakan sebagai analisis strategik untuk nanti digunakan dalam menentukan jumlah indikator kinerja kunci yang ditentukan oleh manajer. Terus juga analisis portofolio. Jadi intinya organisasi itu bisa mengidentifikasi lebih dari satu proyek untuk mencapai tujuannya. Nah, nanti setiap alternatif sistem itu akan diukur risiko dan manfaatnya. Analisis portofolio itu juga bisa digunakan untuk menilai alternatif proyek-proyek sistem. Tentu proyek yang dipilih adalah proyek yang punya manfaat yang tinggi dan juga memiliki risiko yang rendah. Berikutnya, kita akan membahas terkait dengan capital budgeting. Jadi intinya
capital budgeting ini bisa digunakan untuk mengukur nilai dalam suatu investasi. Dan penggunaan sistem informasi baru itu merupakan salah satu investasi yang bisa memberikan suatu nilai bisnis. Tentu investasi ini perlu diukur agar tingkat pengembalian dalam ukuran finansial bisa dievaluasi dengan baik. Tapi ada salah satu keterbatasan dari teknik capital budgeting ini adalah dia tidak mempertimbangkan aspek sosial dan organisasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat secara langsung. Terus yang selanjutnya adalah mengelola resiko proyek. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, dalam pengembangan sistem informasi atau pengembangan dari suatu software, itu kan merupakan kegiatan yang menggunakan berbagai kemajuan teknologi dan juga butuh pengetahuan tingkat tinggi. Nah, tentu karena tadi ya dia butuh kemajuan teknologi atau butuh teknologi yang mutakhir, terus juga butuh tingkat pengetahuan, butuh pengetahuan tingkat tinggi. Tentu setiap proyek tersebut atau proyek-proyek yang terkait dengan teknologi atau sistem informasi akan mengandung yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut itu seringkali dikenal sebagai resiko proyek. Nah, keberhasilan dari suatu proyek pengembangan perangkat lunak itu nanti akan tergantung pada jumlah resiko yang terkait untuk setiap aktivitas proyeknya. Sebagai seorang manajer, tentu nggak cukup hanya menyadari resikonya aja. Untuk bisa mencapai hasil yang sukses, intinya pemimpin proyek itu harus bisa mengidentifikasi, menilai, terus memprioritaskan, dan juga mengelola resiko yang mungkin akan mereka hadapi. Kalau misalkan kita membahas terkait dengan manajemen risiko pada suatu proyek, apa sebetulnya manfaat manajemen risiko pada suatu proyek? Beberapa manfaat pada manajemen risiko suatu proyek antara lain yang pertama adalah dia bisa untuk mengantisipasi atau menghindari suatu masalah. Bisa juga digunakan untuk mencegah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi secara mendadak atau peristiwa-peristiwa yang tidak diprediksi sebelumnya oleh suatu perusahaan. Manajemen risiko proyek itu juga bisa digunakan untuk mengkontrol terkait dengan penjadwalan, apakah sudah tepat atau belum. Nah, kalau kita bahas soal manajemen proyek, di sini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu ada risk management planning, terus juga ada risk identification, terus juga ada quality risk analysis, terus juga ada risk response planning, terus juga ada setelah risk response, setelah direspon, itu ada tahapan risk monitoring dan juga controlling. Nah, kalau tahapan yang pertama, risk management planning, jadi intinya risk management planning itu adalah proses untuk memutuskan terkait dengan pendekatan yang akan dilakukan dan bagaimana melaksanakan kegiatan manajemen risiko untuk suatu proyek. Nah, di sini ya ada beberapa kategori risiko ya yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama itu ada market risk, financial risk, teknologi risk, people risk, structure risk, dan sebagainya. Nah, intinya pada tahapan risk management planning ini nanti ada beberapa faktor input ya yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Yang pertama adalah terkait dengan faktor lingkungan dari organisasi, terus terkait dengan rencana manajemen proyek, dan sebagainya.
Nah, intinya nanti pada risk management planning ini, perusahaan akan mulai mendefinisikan terkait dengan peranan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat, dana atau biaya yang akan dikeluarkan untuk menanggulangi, misal ada resiko, kategori resikonya seperti apa, terus juga kemungkinan dan seberapa besar pengaruh resiko tersebut pada organisasi, dan dampaknya kepada organisasi, dan sebagainya. Terus tahapan yang kedua adalah risk identification. Jadi risk identification ini proses untuk mengerti kejadian potensial apa sih yang mungkin merusak atau meningkatkan kegagalan dari suatu proyek. Nah, risk identification ini bisa dilakukan dengan cara interview, brainstorming, analisis SWOT, DLP teknik, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah tahapan tadi ya, yang ketiga itu apa sih? Analisis, quality risk analysis. Nah, terkait dengan quality risk analysis ini, intinya ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Bisa menggunakan pendekatan secara kualitatif. Jadi kalau pendekatan secara kualitatif ini akan memberikan nilai prioritas pada resiko-resiko proyek untuk dijadikan sebagai dasar analisa dan tindakan selanjutnya. Dengan cara melakukan asesmen dan menggabungkan peluang munculnya resiko dan kira-kira dampak yang akan dihadapi oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa kayak ngebuat matriks tadi. Apakah resikonya ini termasuk tinggi, rendah, dan sebagainya. Terus juga bisa dalam scoringnya itu dilihat dari kompleksitas dari suatu proyek, terus keterkaitan dengan aktivitas sebelumnya, dan sebagainya. Nah, kalau secara kuantitatif, suatu proyek juga bisa dihitung dengan menggunakan nilai risk factor proyek. Jadi dihitung ya, misalkan maturity-nya berapa, kompleksitinya, dependensinya. Jadi intinya ada rumusnya kok untuk menghitung secara kuantitatif. Terus tahapan yang keempat adalah tahapan risk response planning. Jadi risk response planning ini akan menyusun opsi dan tindakan untuk mengurangi ancaman lah dari kegagalan suatu proyek tersebut. Jadi intinya risk response planning ini adalah perusahaan akan menetapkan tindak lanjut bagi peluang dan tanggapan untuk kalau misalkan ada ancaman yang mungkin merugikan bagi suatu perusahaan. Nah, kalau risk response planning ini sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang paling simpel adalah tahapan avoidance atau penghindaran. Maksudnya avoidance ini adalah nanti perusahaan akan mengubah rencana proyek untuk menghilangkan peristiwa risiko atau dampaknya. Tapi ya, perlu teman-teman ketahui, tim proyek itu nggak akan bisa menghilangkan suatu kejadian yang berisiko. Contoh dari penghindaran atau avoidance itu adalah gini, misalkan ya, ada lokasi A sama lokasi B. Nah, lokasi A ini persetujuannya lebih cepat atau perizinannya lebih cepat dibandingkan dengan lokasi B. Misalkan ada perusahaan ingin membangun pusat perbelanjaan. Ada dua alternatif tempat yang sama-sama strategis. Misalkan lokasi A, lokasi B. Kok jebol pas mau diurus perizinannya, lokasi A itu lebih mudah perizinannya daripada lokasi B. Nah, tentu perusahaan akan lebih memilih lokasi A. Dia akan lebih menghindari lokasi B. Karena menurut mereka, wah, ini perizinan aja udah ribet. Apalagi nanti kalau di tengah-tengah ada masalah dan sebagainya. Akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan lokasi B
dan beralih ke lokasi A. Tapi, apakah resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut hanya risiko terkait dengan perizinan? Tentu enggak. Kan ada beberapa risiko lain yang mungkin dihadapi oleh perusahaan A. Misalkan adalah terkait dengan tim proyeknya ternyata nggak solid, atau pemimpin proyeknya kurang memahami terkait dengan proyek tersebut, dan sebagainya. Jadi tahapan avoidance itu sebetulnya nggak terlalu menyelesaikan permasalahan. Menghindari risiko A belum tentu bisa menghilangkan seluruh risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, tahapan yang kedua dalam respon risk ini adalah tahapan pengalihan. Maksudnya tahapan pengalihan ini nanti akan mengalihkan dampak peristiwa risiko tersebut kepada pihak ketiga. Maksudnya akan ada proses transfer risiko. Nah, contohnya adalah, intinya pengalihan risiko ini, contohnya adalah kayak penggunaan asuransi, atau adanya jaminan, atau ada kontrak harga tetap, dan sebagainya. Terus juga perusahaan bisa melakukan yang namanya mitigasi risiko. Jadi mitigasi ini mengurangi dampak negatif lah, atau mengurangi seminimal mungkin dampak negatif yang akan terjadi atau akan menimpa suatu proyek seperti itu. Terus juga yang terakhir adalah penerimaan. Jadi ya, penerimaan ini apapun resikonya, mau nggak mau, perusahaan ya harus legowo. Oh, memang yang namanya resiko itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari. Tetapi gimana caranya mereka bisa mengantisipasi lah agar dampak negatifnya itu bisa seminimal mungkin. Terus yang terakhir adalah risk monitoring dan kontrol. Jadi kalau tahapan risk monitoring dan kontrol ini, pengawasan akan diidentifikasi dan nanti juga akan mengeluarkan rencana, mengevaluasi efektivitas dari strategi risiko yang ada, dan sebagainya. Terus selanjutnya di sini ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan risiko. Jadi yang pertama itu ada dokumentasi dan monitoring, terus juga bisa identifikasi kemacetan proyek dan dampaknya, terus juga bisa menggunakan Gantt chart atau PERT. Jadi kalau Des, kemana? Oh ya. Jadi kalau PERT atau Program Evaluation Review Technique itu intinya adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Kalau CPM atau Critical Path Method itu adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor per kegiatan. Jadi intinya kerangka pemikiran PERT dan CPM itu mengikuti 6 langkah dasar. Yang pertama adalah mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan, membangun hubungan antar kegiatan, menggambar network keseluruhan proyek, menetapkan perkiraan waktu atau biaya tiap kegiatan, menghitung jalurnya, terus menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan juga pengendalian proyek. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, untuk UAS, tadi sepakat maju ya, kita berarti UAS tanggal 9 ya? Ya, tanggal 9 Juni. Lalu untuk materinya dicatat. Mencapai kinerja organisasi, e-commerce, knowledge management, meningkatkan proses pengambilan keputusan, mengembangkan sistem, dan juga manajemen proyek. Untuk materinya itu, terus nanti untuk UAS-nya berupa essay. Ada lagi?
Waktu pengerjaannya 1,5 jam cukup nggak ya? Cukup ya? Paling soal kok. Lalu, kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan, saya ulangi ya. Untuk materi UAS-nya adalah mencapai kinerja, e-commerce, manajemen pengetahuan, meningkatkan proses, mengembangkan sistem manajemen proyek. Nanti untuk materi saya minta tolong salah satu upload ya di Google Classroom, biar nanti bisa sharing ke teman-teman yang lain. Nanti saya juga akan upload PPT saya. Oke, karena ini pertemuan terakhir, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua selama 1 semester ini. Saya pribadi